Oke, mengenai fieldwork, audit syariah atau pekerjaan lapangan syariah, jadi setiap proses audit itu sama, mau audit eksternal, audit laporan keuangan, audit internal, audit kepatuhan syariah gitu yang namanya proses audit itu pasti ada perencanaan, ada pekerjaan lapangan, dan ada pelaporan. Nah, kalau untuk perencanaan, pekan lalu sudah dibahas ya. Jadi, saya tidak mengulang lagi, di mana di situ harus menentukan tujuan, lingkup, kemudian menentukan timnya, siapa yang akan diterjunkan dengan karakteristik atau kompetensi seperti apa saja di tim itu, pembagian tugasnya, penjadwalan, nah itu sudah ditentukan di perencanaan. Nah, tahap selanjutnya adalah pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapangan ini mungkin bisa dikatakan kalau audit laporan keuangan, ya adalah ketika kita berkunjung ke kantor klien gitu, ke manajemen. Kita melakukan proses, eee, apa namanya, pengumpulan bukti dan segala macamnya gitu ya, di kantor klien, di kantor manajemen. Nah, terus kalau audit syariah gimana? Audit syariah itu kan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini sebenarnya tidak setiap hari juga berkantor di lembaga keuangan syariah. Maka ketika saatnya mereka melakukan field work atau pekerjaan lapangan, mereka pun juga melakukan kunjungan ke kantor manajemen gitu, ke lembaga keuangan syariahnya di mana mereka berada gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan field work gitu atau pekerjaan lapangan? Yaitu sebuah proses yang dilakukan secara sistematis. Kalau sistematis itu berarti terkontrol gitu ya, terkoordinir dengan baik, terencana dengan baik gitu, dalam rangka apa? Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti. Jadi bukti itu harus diperoleh dan kemudian dievaluasi, nggak hanya kita kumpulkan saja sebanyak-banyaknya tanpa kita melakukan evaluasi atau penilaian. Nah, jadi, fieldwork itu seperti itu. Kemudian bukti yang seperti apa yang harus kita kumpulkan, yang harus kita peroleh dan kita evaluasi, yaitu bukti yang cukup. Cukup itu adalah tidak kurang dan tidak lebih gitu ya. Jadi sampai pada, cukup dan memadai di sini, sampai pada level di mana auditor itu yakin dia bisa mengambil keputusan atas bukti yang diperoleh tersebut, gitu. Nanti keputusan auditnya apa nih, gitu. Nah, makanya di sini disebutnya bukti yang cukup dan memadai untuk menentukan hasil audit. Jadi kalau sudah di level, oke kita sudah cukup nih, banyaknya, kemudian kualitasnya, baik dari kuantitas maupun kualitas gitu, kalau sudah cukup untuk menentukan hasil, ya udah, itu kita bisa selesaikan, kayak gitu. Oke, nah itu definisi dari field work ya, atau pekerjaan lapangan. Nah, kemudian kapan waktunya? Waktunya itu yang pasti harus setelah perencanaan audit. Karena ketika kita merencanakan itu kan, semua sudah kita atur gitu ya, sampai ke bahkan kita sudah menentukan waktu kapan kita mulai, melakukan perencanaan sampai ke pelaporan. Jadi deadline laporannya tuh kapan. Ini mau audit apapun ya, termasuk juga dalam hal ini adalah audit syariah. Untuk satu produk audit satu produk, dari lembaga keuangan syariah yang akan kita audit atau kita evaluasi kepatuhan syariahnya, itu sampai pada level keputusan akhir, nah itu waktunya juga sudah ditentukan pada saat perencanaan. Nah, jadi ketika fieldwork itu ya harus dilaksanakan tentunya setelah perencanaan gitu. Kemudian dan ini harus disepakati dengan manajemen. Kenapa? Karena kan tadi saat fieldwork itu kan kita memperoleh bukti. Kita akan minta ke siapa kalau manajemennya nggak siap gitu, kalau manajemennya nggak hadir, kalau manajemennya tidak bersedia gitu kan. Jadi ya harus disepakati dengan manajemen, kita tanggal sekian sampai tanggal sekian nih dan itu biasanya sekitar 5 sampai 10 hari kerja. Sebenarnya ini tergantung ya dari lingkupnya. Mungkin kalau untuk audit kepatuhan syariah yang atas produk baru, itu kan analisisnya harus banyak. Analisis harus banyak itu berarti kan waktunya juga harus panjang gitu, dibanding dengan ketika, DPS ini mengevaluasi yang sudah berjalan. Kalau sudah berjalan kan buktinya cenderung sudah terkumpul, dokumennya sudah ada gitu. Jadi hanya tinggal evaluasi aja, bisa disampel juga kalau dalam hal ini. Tapi kalau produk itu baru mau akan diluncurkan, di-launching, maka analisisnya harus sangat mendalam, gitu. Karena harus melakukan kajian fikih, kemudian ngecek atau membandingkan dengan fatwa DSN MUI, gitu. Jadi, prosesnya cukup panjang untuk analisis itu. Dan anggota DPS itu kan terbatas ya,
mungkin sekitar 2 atau 3 orang gitu dalam satu LKS. Nah, ketika melakukan proses, field work di sini dengan membutuhkan banyak waktu bukan banyak waktu, banyak pekerjaan gitu yang harus dilakukan gitu untuk memperoleh bukti yang cukup dan memadai tadi, maka ya harus diatur waktunya gitu. Karena kan DPS itu biasanya dia tidak hanya bekerja hanya sebagai DPS gitu ya, jadi dia juga punya pekerjaan yang lain dan tentu harus diatur tuh, timing yang tepat. Nah, itu untuk waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Nah, berbicara tentang pembagian tim, adik-adik sekalian, pekan lalu sudah dibahas tentang karakteristik atau kompetensi yang harus dimiliki oleh tim audit syariah, di mana dia harus punya pemahaman mengenai fikih muamalah tentunya atau ekonomi Islam, tentang syariah gitu ya, dalam hal ini ekonomi syariah. Terus dia juga harus memiliki pemahaman terkait dengan akuntansi dan auditing gitu, karena mustahil dia bisa mengaudit kalau dia tidak mengerti, eee, apa namanya, bagaimana cara mengaudit gitu. Dan nantinya, dia tidak bisa memberikan saran yang, bisa dipraktekkan kalau dia juga tidak mengerti akuntansi atau tentang bisnis gitu. Nah, jadi tidak hanya, harus paham tentang ekonomi syariah atau fatwa gitu ya, tapi juga harus memahami akuntansi dan auditing. Nah, ini adalah susunan untuk pembagian tim kalau dilakukan oleh auditor eksternal. Kalau KAP, kalau kantor akuntan publik ketika dia mengaudit laporan keuangan, maka susunannya seperti ini. Ada partner yang tanda tangan gitu ya, ada engagement partner gitu, artinya yang partner yang memang nanti, tugasnya yang bertanggung jawab penuh gitu ya atas opini yang diberikan. Kemudian ada manajer audit yang akan mengatur proses audit gitu dari awal sampai akhir, termasuk pembagian tim dan segala macamnya. Ada supervisor yang dia mengawasi pekerjaan dari tim audit itu. Kemudian ada ketua tim yang me-lead gitu ya, nge-lead teman-temannya, rekan-rekan anggota timnya, pembagian tugas dan segala macam, dia bekerja sama dengan supervisor, dan ketua tim ini juga harus bertanggung jawab untuk menyusun draft, laporan, dan tentunya juga ada anggota tim, gitu. Anggota tim ini nanti pembagiannya masing-masing. Nah, ini kalau dilakukan oleh kantor akuntan publik, gitu. Misalnya ketika audit syariah itu dilakukan oleh kantor akuntan publik. Tapi kalau audit syariah dilakukan oleh DPS yang notabene cuma 2 atau 3 orang, maka sebenarnya dia hanya cukup, siapa yang menjadi ketua tim dan siapa yang menjadi anggota tim, gitu. Karena setiap produk itu bisa aja tuh gantian gitu ya, siapa ketuanya, siapa yang jadi anggotanya, gitu. Jadi setidaknya minimal banget nih kalau anggotanya hanya sedikit, itu cukup ketua tim dan anggota timnya. Dan kalau audit kepatuhan syariah mungkin dilaksanakan oleh auditor internal, gitu ya. Nah, itu juga, setidaknya ada 2 hal ini, ketua tim dan anggota tim, gitu. Kalau semuanya jadi anggota, nggak ada ketuanya, itu nanti tidak ada yang bisa memberikan pertimbangan atau yang lebih bertanggung jawab untuk sampai ke, menghasilkan laporan audit, gitu. Jadi makanya harus ada yang ditunjuk menjadi ketua sebagai penanggung jawab utama. Nah, kemudian, tadi ya, bicara tentang, bahwa fieldwork itu mengumpulkan gitu ya, memperoleh bukti yang cukup dan memadai. Berbicara tentang bukti, maka ada kualitas bukti yang harus diperoleh, atau disebut juga persuasivitas bukti. Nah, persuasivitas bukti ini dibagi jadi 2, ada relevan, ada reliable atau andal, dapat diandalkan. Sama ya kayak laporan keuangan ya, itu kan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan dan reliable gitu ya. Sama juga di bukti juga seperti itu. Relevan itu yang seperti apa sih? Yang dia perolehan buktinya itu tepat waktu. Artinya kalau kita sedang mengaudit kepatuhan syariah untuk misalnya produk A nih gitu yang baru diluncurkan. Maka bukti yang harus dikumpulkan adalah bukti yang memang di waktu-waktu tersebut gitu. Di waktu produk itu diluncurkan, di waktu transaksi yang sudah berjalan gitu. Jadi bukan bukti yang diperoleh atas 1 tahun atau 2 tahun lalu. Itu udah nggak relevan lagi, udah nggak sesuai waktunya. Udah terlalu lama, padahal yang kita audit itu adalah yang sekarang, yang current, yang berjalan. Jadi harus waktunya yang
tidak terlalu jauh dari, proses audit. Kemudian jumlah, bicara jumlah yang cukup ini memang professional judgment ya, pertimbangan profesional dari seorang auditor. Oke, kita sudah cukup nih buktinya sekian persen. Tapi kalau untuk audit syariah ya, adik-adik, itu mayoritas kita mengumpulkan bukti itu 100%. 100%. Kenapa? Karena kalau yang namanya syariah itu kan satu aja yang tidak sesuai dengan syariah, maka jadi gugur gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan syariah kesimpulannya. Jadi memang harus terpenuhi gitu. Nah, kita nggak bisa tuh hanya mengambil sampel satu 2. Karena kita nggak tahu, bisa saja yang satu 2 yang kita ambil ini sesuai dengan syariah, tapi transaksi yang lain mungkin ada yang menyimpang dari, SOP yang sesuai dengan syariah. Nah, itu kan harus hati-hati sekali gitu. Jadi biasanya kalau untuk audit syariah, jumlah buktinya itu biasanya dikumpulkan itu 100%. Berat sih gitu ya, tapi kan, ini untuk menjamin gitu, makanya biasanya evaluasi itu dilakukannya sesegera mungkin gitu, supaya tidak berlarut-larut kesalahan yang mungkin muncul baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, kemudian yang kedua adalah andal atau reliable. Andal ini dibuktikan dengan apa? Independensi dari bukti audit itu sendiri. Kalau bukti audit itu diperoleh dari pihak yang lebih independen, artinya biasanya dari pihak luar, eksternal, maka, itu menjadi lebih andal dibandingkan, bukti yang diperoleh dari internal, tuh. Kemudian diperoleh langsung oleh si auditor, bukan lewat perantara. Jadi, diperoleh langsung itu kan kita akan lebih percaya ya, kita akan lebih percaya kalau kita lihat sendiri, kalau kita membuktikannya sendiri gitu sebagai auditor. Itu pasti akan lebih andal dibandingkan bukti yang kita peroleh dari perantara-perantara yang lain, pihak ketiga gitu misalnya. Nah, terus yang berikutnya, definisi andal itu adalah bukti yang diperoleh ketika pengendalian internal di lembaga keuangan syariah itu efektif. Kan waktu di awal, di perencanaan audit, kita melakukan pemahaman ya atas bisnis, manajemennya, kliennya gitu kan. Kita melakukan pemahaman secara utuh tentang entitas yang akan kita audit ini gitu. Lembaga keuangan syariah ini seperti apa, seberapa kompleks transaksinya. Nah, termasuk di dalamnya memahami pengendalian internalnya. Kalau pengendalian internalnya efektif, maka bukti yang kita peroleh walaupun itu langsung dari manajemen, bukan kita sendiri yang langsung melihatnya, itu kita anggap andal, gitu. Kalau memang pengendalian internalnya bagus, berjalan efektif. Tapi kalau dari perencanaan audit kita analisis pengendalian internalnya dan menimbulkan resiko, maka, kita jadi tidak terlalu percaya gitu ya, bukti itu jadi kurang andal. Nah, itu maksudnya dari efektivitas pengendalian internal. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi penyedia bukti. Bukti yang kita anggap lebih andal adalah ketika bukti itu diperoleh dari orang yang memang kompeten. Misalnya kita mau dapat, data transaksi, maka kita mintanya ke akuntan gitu, bukan ke marketing gitu kan. Kalau kita mau dapat, SOP, maka kita minta ke bagian yang memang bertanggung jawab atas SOP itu, bukan kita mintanya ke marketing gitu kan, karena nggak nyambung. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kalau, orang yang menyediakan bukti itu punya kompetensi atau jabatannya memang tepat, maka ya itu menjadi lebih andal dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari orang yang tidak punya kompetensi. Nah, kemudian untuk bukti audit ini, itu kan harus ada prosedur audit yang harus kita jalankan. Jadi ketika kita field work, itu kita sesungguhnya sedang menjalankan prosedur-prosedur audit. Nah, prosedur audit untuk memperoleh bukti setidaknya ada 8 poin ini ya. Yang pertama pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu kita biasanya nyebutnya opname gitu. Ini mungkin kalau untuk di lembaga keuangan syariah, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaan atau perlengkapan kantor gitu ya. Tapi kalau menguji ke aspek kepatuhan syariahnya, ini mungkin tidak kita gunakan gitu ya. Tapi bisa saja kita gunakan untuk misalnya akad murabahah. Akad murabahah, pembiayaan murabahah itu kan harusnya, lembaga keuangan syariah beli dulu nih, ada dulu asetnya dan menjadi dalam kekuasaan LKS, belum dipindah tangankan ke,
nasabah, sepanjang pembiayaannya belum muncul. Jadi LKS harus punya dulu nih. Kalau misalnya LKS itu sudah memiliki aset yang nantinya akan dijual kepada nasabah dengan pembiayaan murabahah, maka auditor bisa melaksanakan pemeriksaan fisik tersebut, gitu. Kita cek benar nggak ada asetnya, benar nggak aset itu sudah menjadi di wilayah kewenangan atau kekuasaan dari si lembaga keuangan syariah. Jadi kalau pemeriksaan fisik itu kita datengin langsung gitu, kita datengin langsung kita cek. Kalau dia menjual rumah ya berarti kita cek rumahnya sesuai nggak dengan spesifikasi dokumennya, dengan sertifikatnya, dengan segala macamnya gitu. Nah, terus yang kedua adalah kita bisa melakukan konfirmasi. Konfirmasi ini biasanya dilakukan yang paling kuat adalah dengan secara tertulis. Karena kalau tertulis itu kita buktinya jelas gitu. Kita kalau misalnya lewat telepon gimana gitu, bisa tapi harus direkam. Jadi sekarang itu kan sudah canggih ya, boleh juga konfirmasi melalui lisan, tapi harus ada rekamannya. Makanya biasanya auditor itu lebih memilih konfirmasi secara tertulis gitu. Karena ya udah tinggal kirim surat, nanti surat itu dibalas apakah iya atau tidak kayak gitu. Nah, ini biasanya untuk pembiayaan gitu ya, piutang. Nah, itu biasanya dilakukan konfirmasi atau ke bank gitu. Benar nggak sih saldo lembaga keuangan syariah ini sekian gitu. Terus yang berikutnya adalah prosedur analitis. Prosedur analitis ini eh, adalah prosedur audit yang paling murah, yang paling effortless dilakukan oleh auditor. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan otak gitu. Hanya mengandalkan pemahaman yang dia punya dari knowledge, dari experience yang sudah dia miliki gitu. Karena dia hanya baca baca dokumen, dia hanya melakukan perbandingan data gitu, dari dokumen-dokumen yang dia peroleh atau di informasi yang dia peroleh, terus dia analisis deh gitu. Ini sudah sesuai dengan syariah atau belum ya gitu. Dia tinggal mengumpulkan aja tuh dokumen fatwanya mana, terus dokumen dari manajemen mana gitu kan dia bandingkan. Jadi ini eh, yang relatif paling effortless atau paling murah ya karena nggak butuh biaya apapun gitu untuk memperolehnya gitu. Itu prosedur analitis itu yang paling murah. Kemudian inquiry atau permintaan keterangan atau mungkin bisa juga disebut wawancara gitu lah ya. Jadi kita bisa juga nih melakukan wawancara kepada manajemen, kepada pihak yang memahami itu gitu. Seperti misalnya kita bisa tanya tuh ke customer service. Harusnya kan kalau untuk menguji kepatuhan syariah itu akad itu harus disampaikan ya, ketentuan akad itu harus disampaikan kepada nasabah. Nah, kita bisa tanya-tanya nih kepada customer service. Dia melakukan nggak sih penyampaian informasi terhadap produk itu kepada nasabah? Misalnya bagi hasilnya berapa gitu, itu kan harus disampaikan. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara inquiry atau wawancara atau permintaan keterangan. Kalau misalnya ke nasabah itu biasanya bukan inquiry ya, tapi lebih ke konfirmasi biasanya kalau kalau yang kita tanya kepada pihak ketiga, pihak lain. Tapi kalau kita tanyanya ke manajemen itu namanya inquiry. Kalau kita tanyanya kepada pihak luar, misalnya ke nasabah atau ke rekanannya dari lembaga keuangan syariah itu namanya konfirmasi ya. Jadi harap dibedakan tuh. Sama-sama meminta keterangan baik itu tertulis ataupun secara lisan tapi inquiry ke dalam gitu ya, ke manajemen, konfirmasi kepada yang pihak luar. Kemudian yang berikutnya adalah inspeksi. Inspeksi ini pengujian dokumen. Kalau teman-teman ingat dulu waktu belajar audit, mungkin ada istilah poaching tracing ya. Poaching dokumen, transaksi, tracing dokumen transaksi. Nah, itu masuk dalam inspeksi. Dalam hal menguji kepatuhan syariah juga sama gitu. Di audit syariah juga sama. Auditor syariah, DPS bisa melaksanakan inspeksi. Kita bisa minta dokumen transaksinya, kita bisa cek bener nggak sih kelengkapannya gitu kan. Bahwa ini sudah diotorisasi atau belum, sudah ditandatangan oleh nasabah sebagai bukti bahwa nasabah ini sudah menerima ketentuan dari akad itu gitu kan. Ada ijab kabul berarti kan gitu ya. Kalau kalau di transaksi kan muamalah harus ada ijab kabulnya. Nah, itu kita bisa lihat dari dokumennya. Itu namanya inspeksi. Jadi pemeriksaan terhadap dokumennya. Kemudian observasi. Observasi ini kita keliling gitu ya, jalan-jalan. Sama kayak pemeriksaan fisik tadi ya, kita harus ke lapangan. Kalau observasi itu lebih kepada, kalau pemeriksaan fisik kita cukup membandingkan data dengan hasil fisiknya. Jadi misalnya
oke perusahaan, lembaga keuangan syariah itu dia punya aset mobil yang nantinya akan dijual kepada nasabah dengan akad pembiayaan murabahah, gitu. Nah, kita cek tuh menurut dokumen, BPKB-nya itu platnya sekian, spek mobilnya seperti ini. Nah, kita cek fisiknya, itu pemeriksaan fisik. Jadi kita bandingkan sesuai atau tidak gitu antara dokumen dengan hasil fisik. Tapi kalau observasi, dia pengamatannya lebih dalam. Pengamatannya lebih dalam itu artinya dia tidak hanya membandingkan dengan dokumen gitu, tapi benar-benar mengamati, eee apa yang terjadi gitu. Observasi ini mungkin bisa juga dilakukan dengan penyamaran gitu ya, tapi kalau auditor syariahnya DPS kan, orang internal bank syariah mungkin juga udah mengenali gitu ya. Tapi belum tentu juga sih, kadang untuk karyawan-karyawan yang di bawah gitu, yang di pelaksanaan lapangan, seperti misalnya marketing, CS, atau teller, mungkin nggak terlalu kenal juga dengan, auditor syariahnya, dengan DPS-nya. Nah, bisa juga di sini DPS itu mengamati di situ. Mengamati proses, kalau ada, nasabah itu nabung, itu dilayaninya seperti apa misalnya, sesuai nggak sama SOP-nya, sesuai nggak dengan prinsip syariah misalnya gitu. Jadi benar-benar mengamati ya. Kemudian ada pelaksanaan ulang atau re-performance. Nah, kalau ini benar-benar bisa dilakukan dengan penyamaran banget nih gitu. Kenapa? Karena, auditor syariah itu bisa juga dia berpura-pura sebagai nasabah gitu yang mau beli, rumah dengan melakukan pembiayaan murabahah, atau mungkin mau, mengajukan pembiayaan untuk sekolah gitu. Nah, itu datang langsung misalnya ke CS. Jadi bener-bener kayak lagi, apa ya, seperti sedang ya mau transaksi beneran gitu atau pelaksanaan ulang, biasanya seperti itu. Atau bisa juga kalau, eee lembaga keuangan syariah itu udah punya sistem informasi yang baik, pelaksanaan ulang ini bisa dilakukan di sistem itu, gitu. Misalnya si auditor syariah coba input data nih. Nah, itu bisa nggak sih bagi hasilnya diubah-ubah misalnya gitu ya, di sistem itu gitu. Untuk menunjukkan atau untuk mengetahui bahwa sistem ini sudah didesain sedemikian rupa supaya dia sesuai dengan, SOP, sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan, misalnya. Nah, jadi pelaksanaan ulang seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah rekalkulasi. Rekalkulasi ini cenderung mudah juga dilakukan karena dia hanya tinggal menghitung ulang gitu. Seperti misalnya ketentuannya bagi hasilnya harusnya 40-60 nih gitu. 60 untuk bank syariah, 40 untuk nasabah. Nah, berarti kita cek aja tuh dari data yang ada, kita hitung ulang gitu, rekalkulasi gitu ya. Kita hitung ulang, betul nggak 40% untuk nasabah gitu, 60% untuk bank syariah. Nah, ini bisa kita cek dengan cara rekalkulasi. Nah, ini adalah prosedur audit yang sering dilakukan oleh auditor eksternal di kantor akuntan publik, tapi juga bisa kita terapkan di audit syariah. Karena prinsipnya audit itu mau audit apapun, dia mekanisme teknik auditnya tuh sama. Hanya saja standarnya yang beda. Standar yang digunakan itu kalau audit syariah kan fatwa gitu ya, terus aturan BI dan OJK, segala macam yang berkaitan dengan, praktek di bank syariah gitu, di lembaga keuangan syariah. Tapi kalau audit laporan keuangan kan standarnya adalah SAK gitu. Cuma itu aja, tapi kalau prosedurnya untuk memperoleh bukti itu sama saja, bisa dipraktekkan. Oke, nah kemudian selanjutnya, nah ini adalah kertas kerja. Bicara tentang pekerjaan lapangan, apa yang kita lakukan itu harus kita dokumentasikan ya, teman-teman. Jadi, bukti bahwa kita sudah mengaudit gitu, auditor itu sudah mengaudit adalah kertas kerja, dokumentasi gitu, dokumentasi audit. Nah, kertas kerja ini kalau untuk di audit laporan keuangan kan kompleks ya, macam-macam ya. Dari prosedur-prosedur yang tadi, hasilnya misalnya kita inquiry gitu, kita wawancara, itu harus ada tuh berita acaranya, itu sebagai kertas kerja. Itu berita acaranya harus dibuat gitu. Kemudian kalau untuk audit kepatuhan syariah nih, minimal banget kertas kerja audit itu harus dibuat sesuai dengan produknya. Jadi setiap satu produk itu punya satu kertas kerja gitu, minimal. Satu produk, satu kertas kerja.
lebih bagus lagi tadi setiap prosedur dibuat kertas kerjanya, untuk sebagai dokumentasi bahwa memang, auditor syariah sudah melaksanakan proses audit tersebut gitu ya, prosedur audit tersebut. Tapi yang paling penting adalah kertas kerja untuk audit syariah yang saya tampilkan di sini. Jadi kita bisa buat tabel gitu, di dalamnya kita tulis nama produknya apa. Misalnya pembiayaan murabahah, Gria gitu, artinya pembelian untuk rumah gitu ya. Pembelian untuk rumah secara kredit oleh nasabah yang ditawarkan oleh bank syariah. Nah, nama produknya kita tulis gitu, nama produknya apa. Atau mungkin kartu kredit syariah seperti BSI punya Hasanah Card gitu. Nah, kita tulis aja di situ nama produknya adalah Hasanah Card dalam kurung kartu kredit syariah. Nah, terus auditornya siapa? Biasanya nama auditornya ini tidak disebut secara eksplisit nama lengkap, misalnya Yayu Putri Setiadi, enggak ya. Biasanya pakai inisial kalau untuk di kertas kerja. Itu untuk efisiensi aja sih, bukan wajib juga gitu, tapi efisiensi dari pelaksanaan gitu ya, pendokumentasian. Jadi kalau saya mungkin bisa ditulis YPS aja udah gitu, inisial gitu. Jadi bisa tiga huruf gitu. Nah, yang paling penting yang di tabel ini, jadi kita bisa menuliskan ada beberapa kriteria di produk itu. Misalnya, tadi pembiayaan murabahah. Kriterianya apa sih menurut fatwa DSN MUI, gitu. Menurut fatwa itu, oh kalau pembiayaan itu, eee, dia harus diberitahu marginnya, gitu. Ada informasi margin dalam dokumen akad misalnya. Terus margin itu harus ditentukan di awal. Kemudian disepakati gitu kan, disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi yaitu nasabah sama lembaga keuangan syariah. Terus apalagi misalnya penentuan margin perhitungannya, tidak menggunakan sistem riba gitu, tidak mengandung riba. Nah, kriteria-kriteria itu, kita lihat aja tuh di fatwa DSN MUI-nya, kita tulis gitu di situ. Kemudian hasil pemeriksaan kita gimana, sesuai syariah atau tidak sesuai dengan syariah? Tidak ada yang istilahnya sebagian memenuhi, sebagian tidak gitu ya, tidak. Jadi kalau setiap kriteria itu ya harus iya atau tidak gitu, sesuai atau tidak sesuai. Nanti kita tinggal beri checklist aja tuh di ininya ya, di, apa namanya, kolomnya gitu. Kalau memang dia sesuai syariah, ya udah kita kasih checklist gitu ya, misalnya. Kalau dia tidak sesuai dengan, syariah, ya udah berarti kita abaikan gitu. Misal kalau di sini kita sesuai syariah kita checklist. Oh kriteria 2 tidak sesuai, oke kita checklist di sini, gitu. Nah, terus keterangannya harus diungkapkan gitu, diungkapkan. Jadi misalnya, keterangannya apa nih, kenapa dia dianggap sesuai syariah? Ya, karena sudah dibuktikan dengan informasi yang tercantum pada apa gitu, dokumen apa. Terus kalau dia tidak sesuai dengan syariah, misalnya mengandung unsur riba gitu kan. Tidak, di sini kriteria tidak mengandung unsur riba. Terus akhirnya kan dia ternyata ada unsur ribanya gitu. Nah, keterangannya dituliskan, kenapa kita sebagai auditor syariah menyebutkan bahwa itu tidak sesuai dengan syariah. Oh, karena ternyata hitungannya menggunakan hitungan bunga yang digunakan oleh bank konvensional, misalnya kayak gitu. Nah, itu, harus kita sebutkan gitu keterangannya di setiap kriteria-kriteria tersebut. Kriterianya ada berapa sih? Nah, itu tergantung dari setiap produk. Kalau produknya sangat, rigid ya gitu ya, sangat sensitif, itu mungkin kriterianya akan banyak. Di buku, Muhammad kalau tidak salah, ada bukunya warna hijau kecil, di situ isinya ada dan di bukunya Susilo kalau tidak salah juga warna kuning yang besar, itu ada kriteria-kriterianya tuh, menurut DSN. Jadi fatwanya apa, lalu dia sudah menuliskan poin-poin pentingnya, aspek-aspek yang memang harus diperhatikan oleh auditor syariah gitu ya, dan untuk dinilai apakah ini sesuai dengan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, nanti tinggal dituliskan aja tuh dari situ. Setelah semua kriteria dari produk itu sudah kita evaluasi dengan menggunakan prosedur-prosedur audit yang tadi gitu. Nah, kesimpulan kita gimana? Kesimpulan pendapat auditor gimana? Disebutkan, ini harus jatuh pada kesimpulan sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kalau ada satu saja yang tidak sesuai, maka kesimpulannya harus tidak sesuai. Nggak boleh tuh, nggak apa-apa cuma satu dari 10 misalnya. Yang nggak sesuai, nggak boleh. Kalau yang namanya prinsip syariah ya harus 100% gitu.
Kenapa seperti itu ya, karena prinsipnya gini, bicara tentang halal dan haram kan ada, eee, satu proses gitu, bahkan misalnya, eee, komposisinya, ingredients makanan tertentu itu halal semua, tapi prosesnya nggak halal. Misalnya penyembelihannya, kalau itu dari hewan gitu ya, penyembelihannya tidak menggunakan kaidah yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itu jatuhnya jadi haram makanan itu kan. Nah, sama, di muamalah juga seperti itu, gitu. Ketika kita melakukan evaluasi audit kepatuhan syariah terhadap produk tertentu, ada satu yang tidak sesuai prosesnya, maka ya itu tidak menjadi, syariah, gitu. Nah, kesimpulannya kalau ada satu yang tidak sesuai syariah, maka harus disebutkan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Lalu rekomendasi auditornya apa? Kalau ada yang tidak sesuai, maka rekomendasi auditornya harus memberikan saran bagaimana nih perbaikan yang seharusnya supaya itu sesuai dengan prinsip syariah. Oh, kalau tadi mengandung unsur riba misalnya, oh harus diubah, jangan menggunakan, persentase bunga dari, bank konvensional gitu misalnya. Atau pembagian bagi hasilnya tidak disosialisasikan, itu kan tidak sesuai dengan prinsip syariah akhirnya. Nah, itu berarti harus disampaikan gitu. Rekomendasi, oh berarti di sini harus ada tuh informasi, harus ada proses di mana customer service harus menyampaikan informasi kepada nasabah gitu tentang akad tersebut, hak dan kewajiban nasabah apa saja gitu, benefitnya apa saja. Nah, itu harus disampaikan gitu. Nah, rekomendasinya seperti itu ya. Jadi ini uraiannya bisa banyak gitu di kertas kerja itu. Nah, kemudian, ya itu ya tentang kertas kerja audit, jadi ini harus dibuat per produk ya, teman-teman, harus dibuat per produk wajibnya. Tapi kalau mau dilengkapi lagi boleh digunakan atau dibuat lagi kertas kerja yang per prosedur, tapi wajibnya per produk, gitu. Nah, kemudian untuk dokumentasi bukti. Bukti-bukti yang tadi sudah diperoleh, itu harus didokumentasikan. Kalau kita bagi 2, ada yang disebut dengan permanent file, ada yang disebut dengan current file. Kalau permanent file itu long, life gitu ya, long life umurnya. Misalnya apa, akta pendirian lembaga keuangan syariah, itu menjadi permanent file. Terus kalau yang current file itu yang berkaitan dengan periode yang sedang diaudit. Kalau kita sedang mengaudit pembiayaan murabahah pada tahun 2023, maka bukti yang dikumpulkan adalah terkait dengan dokumen-dokumen transaksi pembiayaan murabahah selama tahun 2023, gitu. Kalau misalnya ada perubahan SOP, ya SOP itu, SOP yang berubah di tahun berjalan, itu menjadi current file. Tapi kalau misalnya itu nanti menjadi bentuk baku gitu, dari lembaga keuangan syariah, itu bisa kita kategorikan di permanent file. Nah, ini harus kita buat foldernya masing-masing ya. Folder permainan file sendiri, folder current file itu sendiri. Nanti untuk yang permanent file itu harus disimpan terus-menerus. Selama kita memang menjadi auditor syariah, menjadi DPS di lembaga keuangan syariah itu, ya file itu harus tetap tersimpan. Bahkan ketika berganti gitu ya, auditor syariahnya ganti, permanent file-nya harus tetap ada gitu. Karena itu, menjadi long life ya, sepanjang umur dari lembaga keuangan syariah. Terus kalau current file, ini juga harus disimpan di folder tersendiri dan minimal menurut aturan kalau di standar auditing, itu minimal sekali 5 tahun. Disimpan dalam waktu 5 tahun. Setelah 5 tahun boleh misalnya mau dihapus silahkan gitu. Karena kenapa boleh dihapus setelah 5 tahun? Karena current file itu kan bukti yang memang terkait dengan, periode itu aja gitu. Kenapa nggak tahun depan boleh dihapus Bu gitu? Ya karena bisa jadi transaksi yang kita audit di tahun berikutnya masih ada kaitannya dengan transaksi yang di tahun sebelumnya. Jadi makanya jangan langsung dihapus setelah 1 tahun gitu, "Oh selesai ngaudit kita langsung hapus nih," jangan. Kita tunggu sampai 5 tahun, setelah 5 tahun boleh dihapus gitu. Karena kan, kalau kita menyimpan dalam drive gitu ya, folder gitu, apalagi bentuknya soft file, itu kan akan nambah terus ya, akan makan,
akan makan kuota gitu ya, bukan kuota sih, apa ya istilahnya ya, ya space gitu, space dari, drive kita yang kita punya gitu, even itu bentuknya di cloud misalnya kan juga ada batasannya, maka boleh kita hapus setelah 5 tahun, gitu. Nah, itu harus didokumentasikan. Oke, itu mungkin, penjelasan saya mengenai field work atau apa yang harus dilakukan pada saat pekerjaan lapangan, pembagian timnya, kemudian prosedur apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperoleh bukti, bagaimana mendokumentasikan bukti gitu, bukti yang berkualitas itu seperti apa, dan itu sudah saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau, bertanya bisa apa namanya, di raise hand